Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Remi Mesito Fatmadel Variani, Hanifah Syarifatul Istiqomah, Inggit Sukmawati yang akan mempresentasikan tentang hadis tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami dan beliau adalah asyadikul masduk, atau orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibumu selama 40 hari dan dalam bentuk nutfah, atau yang dimaksud dengan bersatu sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah seperti itu pula, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan atau yang dimaksud dengan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanyalah tinggal sehasta. Tetapi catatan atau takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis. Dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, tahapan penciptaan manusia. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari nutfah, bercampurnya sperma dengan ovum, alaqah, segumpal darah, lalu mudghah, segumpal daging. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, Allah menyebutkan tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang ragu tentang dibangkitkannya manusia, maka Allah memerintahkan untuk mengingat dan melihat bagaimana seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia mengembalikan manusia dari mati menjadi hidup kembali, lebih mudah daripada menciptakannya. Kedua, peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum. Artinya, peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu, wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Dan ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup, dan ini sepenuhnya urusan Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ketika wajibnya beriman kepada Qadar. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah mentakdirkan nasib manusia sejak di alam rahim. Pada hakikatnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadira khalaiki qabla an yahluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di alam rahim, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat kembali 4 hal, yaitu rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. 4 hal yang pertama adalah rizki.
Allah yang Maha Pemurah telah menetapkan rizki bagi seluruh makhluknya, dan setiap makhluk tidak akan mati apabila rizkinya belum sempurna. Dan juga Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berjalan mencari maisyah atau pekerjaan usaha untuk mendapatkan rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Meskipun rizki itu bergelak lambat, maka bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram." Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inggit. Selanjutnya, 4 hal yang kedua adalah ajal. Ajal, Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan makhluk, mematikan dan membangkitkannya kembali. Dan setiap makhluk tidak mengetahui berapa jatah umurnya, juga tidak mengetahui kapan serta di mana akan dimatikan oleh Allah. Terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 145, yang berbunyi, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ajal makhluk Allah sudah tercatat, tidak dapat dimajukan atau tidak dapat diundurkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34, tiap-tiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, maka apabila telah datang waktu ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya sebarang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. 4 hal yang ketiga adalah amal. Amal, Allah telah mencatat amal-amal baik dan buruk setiap makhluknya. Akan tetapi setiap makhluk Allah pasti akan beramal, amal baik ataupun amal buruk, dan Allah dan Rasulnya memerintahkan para hambanya untuk beramal baik. Yang kedua adalah celaka atau bahagia. Yang dimaksud celaka dalam hadis ini ialah orang yang celaka dengan dimasukkannya ke neraka, sedangkan yang dimaksud bahagia yaitu orang yang sejahtera dengan dimasukkannya ke dalam surga. Hal ini telah tercatat sejak manusia berusia 120 hari dan masih di dalam rahim, yaitu apakah ia akan menjadi penghuni neraka atau ia akan menjadi penghuni surga. Akan tetapi celaka dan bahagia seorang hamba tergantung dari amal selama hidupnya. Tentang empat hal tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang pun enggan untuk beramal solih dengan alasan bahwa semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa Allah telah mentakdirkan akhir kehidupan setiap hamba, namun Dia yang Maha Bijaksana juga menjelaskan jalan-jalan untuk mencapai kebahagiaan. Sebagaimana Allah yang Maha Pemurah telah mentakdirkan rezeki bagi setiap hambanya, namun Dia juga memerintahkan hambanya keluar untuk mencarinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.